sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rafana, salam jumpa kembali melalui kanal YouTube Yayan Sorong. Hari ini saya Riani Nur hadir menemani Anda menghadirkan Harmoni Kampus. Harmoni Kampus sendiri adalah satu program yang akan selalu Anda temui di kanal YouTube Yayan Sorong yang berisi bahasan menarik bersama seorang narasumber yang pastinya kompeten sesuai dengan topik yang kita angkat untuk menambah wawasan kita bersama. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik tentang kesehatan mental, khususnya kesehatan mental dalam dunia remaja. Nah, akhir-akhir ini Sobat Rafana tentang masalah kesehatan mental ini cukup mendapatkan banyak porsi perhatian dari masyarakat ya, apalagi di tengah COVID-19 ini banyak sekali kemudian muncul permasalahan-permasalahan terkait mental. Jadi kita nggak hanya harus concern dengan kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental kita. Nah, bagaimana dengan dunia remaja sendiri? Di studio saat ini saya sudah hadirkan seorang narasumber. Beliau adalah salah seorang dosen, juga saat ini menjabat sebagai ketua prodi dari salah satu jurusan yang ada di Yayan Sorong, yaitu prodi BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam. Beliau adalah seorang psikolog dan ini dia, kita langsung sapa aja Ibu Evi Shalviana, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Oke, selamat datang Ibu. Ini saya sudah request lama sekali Sobat Rafana untuk bisa mewawancarai Ibu, untuk bisa ketemu, mendapatkan informasi tentang kesehatan mental khususnya di dunia remaja, dan akhirnya alhamdulillah bisa hadir di studio untuk saat ini. Terima kasih Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak Riani bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sehat pastinya dan sangat semangat untuk mendapatkan banyak sekali informasi tentang kesehatan mental ini. Nah, sebelum mungkin pertanyaan berikutnya Bu, saya mulai dulu dengan gambaran apa yang bisa Ibu berikan tentang kesehatan mental. Oke, kesehatan mental memang di psikologi sendiri ataupun di masyarakat umum itu kita memiliki perhatian atau porsi khusus di masyarakat. Kenapa? Karena banyak kasus kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan di masyarakat itu memang sumbernya dari jiwa yang tidak sehat. Nah, saking perlunya diperhatikan secara khusus sampai di dunia sendiri dibuat Hari Kesehatan Mental Dunia, Hari Kesehatan Mental Nasional dan sebagainya. Sebenarnya kemarin kita akan membahas pas di Hari Kesehatan Mental. Hanya saja mungkin karena beberapa kendala yang tidak bisa kita hindari, akhirnya baru saat ini. Nah, kesehatan mental sendiri itu mungkin saya bermula dari pengertiannya sendiri. Berdasarkan WHO, kesehatan mental itu adalah kesejahteraan potensi diri dari seseorang untuk menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungannya, dari luar dari dirinya, sehingga dia bisa berkontribusi atau bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah bisa berkontribusi tanpa beban yang dirasakan, itu sudah membawa jiwa yang sehat. Nah, kalau itu menurut WHO. Nah, kalau misalnya menurut dari konseling Islam atau psikologi Islam, mungkin ada sedikit perbedaan karena kalau misalnya secara konvensional tadi potensi diri menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar, tapi kalau misalnya ke konseling Islam itu kita kembali ke bagaimana antara fisik dan jiwa itu selaras, sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam menjalankan ibadah itu nggak ada beban sama sekali, karena adanya keselarasan antara fisik dan jiwa. Dua-duanya waras gitu, dua-duanya normal atau bersih, jernih, mungkin seperti itu. Itu kembali ke tujuan utama dari bimbingan konseling Islam. Oke, dikaitkan dengan bimbingan konseling Islam sendiri. Kalau begitu, ini khusus untuk remaja mungkin Bu. Kalau misalnya remaja ini menghadapi
mental illness nyebutnya ya, itu indikasinya apa yang bisa dilihat kalau seorang remaja? Oke, karena permintaan dari tim kita fokus ke remaja. Kenapa sih kesehatan mental itu penting diperhatikan di remaja? Perlu diketahui bahwa setengah dari kasus dengan gangguan mental itu bersumber sejak dari remaja. Mungkin gangguan mental itu tidak kelihatan ya kalau misalnya awal-awal hanya hanya merupakan simptom-simptom yang terpisah, tapi biasanya memang, tapi ternyata setelah ditelusuri sumbernya memang banyak dari masa remaja. Seperti itu. Nah, kita lihat berarti rentan ya, Bu? Karena memang kalau kita melihat kembali ke tugas perkembangan remaja, tugas perkembangan remaja kan ini menemukan identitas diri. Ketika remaja tidak berhasil untuk menemukan identitas dirinya, maka akan terjadi kebingungan identitas. Nah, kebingungan identitas inilah yang akan menyebabkan sumber-sumber dari masalah yang lainnya, seperti itu. Jadi ketika seorang remaja tidak berhasil menemukan identitas dirinya, dia tidak mengenali dirinya, bagaimana dia bisa mengeksplor dirinya lebih jauh, bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya kalau misalnya dia sendiri tidak mengenali dirinya. Nah, itu bersumber dari remaja. Di sini bentuknya, Bu? Di sini sumber dari akar permasalahannya. Jadi tanda-tanda dari ketika dia mungkin merasa mungkin sehat, padahal sebenarnya ada simptom-simptom yang muncul yang itu mengindikasikan ada gejala paling ringan mungkin stres. Stres pada remaja misalnya, paling ringan dulu, saya mau lanjut saya mau ikut teman menari misalnya, tapi orang tua bilang pikir menari ngapain? Dia itu akan tidak berguna bagi masa depanmu. Akhirnya apa yang dia inginkan tidak tereksplor, energinya tertahan. Nah, itu akan memunculkan stres, lama-lama numpuk, energinya pun tidak keluar, apa yang diinginkan tidak tersalurkan. Akhirnya muncul stres, depresi, orang tua makin bingung, makin kena marah, dia mau bercerita mau ngeluh ke orang tua nggak mungkin karena sudah disalahkan dari awal, mau bercerita dengan teman mungkin ada permasalahan juga, dia kurang percaya sama teman, akhirnya kemana? Dia bingung, saya kemana? Saya ceritanya kemana? Nah, itu banyak permasalahan seperti itu. Tadi Ibu jelaskan tentang pengertian saya secara WHO itu dari lingkungan ya, Bu ya. Ada tidak kemungkinan seorang remaja mengalami mental illness ini yang dari dalam dirinya? Tanpa ada trigger dari luar gitu. Itu tadi sebenarnya kalau misalnya dari dalam ada tidak yang bersumber dari dalam dirinya, ya karena dia tidak mengenali dirinya. Tapi kita tidak bisa dia tidak mengenali dirinya, terus nggak ada semua masalah itu pasti ada stimulus responnya. Jadi nggak mungkin dia merasa nggak mengenali dirinya, terus tidak ada angin, tidak ada hujan, terus tiba-tiba stres. Stres itu kan pasti ada penyebabnya, pasti jadi lingkungan juga. Berarti ini lebih besar kepada apa input yang dia terima berarti ya, Bu, dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan satu poin yang perlu dicatat adalah sangat rentan bagi remaja untuk mengalami yang namanya mental illness. Tadi sudah disebutkan Ibu tentang yang paling sederhana adalah stres karena tidak mengenal dirinya sendiri. Bagaimana dengan remaja-remaja berkebutuhan khusus? Iya, karena kan usia remaja tidak hanya mungkin yang kalau kelihatannya remaja yang secara fisik bagus, sempurna misalnya, saya tidak mengatakan bahwa yang berkebutuhan khusus itu kurang, tapi tentunya ada input yang berbeda, terus situasi yang berbeda dengan para remaja-remaja yang biasa saja. Remaja berkebutuhan khusus sebenarnya memang permasalahannya sangat komplit karena
berkebutuhan khusus itu kan dia punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Mereka berusaha untuk beradaptasi dengan kekurangan yang dimiliki. Nah, dari perjuangannya mereka beradaptasi dengan kekurangan yang dimiliki, pasti banyak banyak serangan dari luar, serangan dari teman-teman misalnya. Paling banyak terjadi bullying. Bullying Nah itu bullying itu yang paling mungkin yang paling banyak terjadi di ABK terkait dari kesehatan mentalnya. Nah mungkin dari masa kecil sudah sering ada ejekan-ejekan dan sebagainya, tapi beda lagi karena di masa remaja walaupun mereka mengalami kebutuhan khusus, tapi secara psikologis, secara seksual tetap berproses secara normal. Biasa, iya. Mereka tetap punya perasaan, mereka secara seksual perubahan tubuhnya juga tetap normal, emosinya juga tetap normal. Jadi itu yang mungkin sangat menjadi serangan bagi mereka. Nah, saya pernah mungkin punya kasus anak kebutuhan khusus dengan retardasi mental. Retardasi mental itu kan jangankan teman-teman, bahkan guru-gurunya pun sudah menjudge ini anak bodoh. Kamu ngapain sih masuk di kelas? Di kelas pun mengganggu teman-temanmu, mending di luar saja. Nah, serangan-serangan itu sudah menyerang menyerang jiwanya mereka. Nah, sudah dia berjuang dengan dirinya sendiri, harus belajar keras dari teman-temannya untuk untuk belajar sesuai dengan tuntutan di kelas, kemudian diserang gitu sama guru, sama teman-teman. Nah, kita secara natural aja membayangkan gimana ya perasaannya seperti itu. Nah, terutama lagi kalau misalnya orang tuanya masih ada denial dengan keadaan keadaan anaknya, ataukah nggak denial tapi pasrah dengan keadaan anaknya, tinggal nurut aja apa yang diminta dari sekolah. Nah, ini yang menjadi serangan keras kepada anak-anak kebutuhan khusus. Kasihan sebenarnya memang, tapi secara orang dari profesional ya, kita memang perlu memberikan pendampingan yang secara khusus dan intens kepada anak-anak ini, memberikan perhatian lebih, karena yang mereka butuhkan adalah perhatian. Jangankan anak kebutuhan khusus, anak-anak yang anak-anak normal pun, remaja normal yang memiliki permasalahan pun, yang paling dibutuhkan adalah perhatian. Didengarkan. Mereka butuh didengarkan, mereka butuh ada orang yang mengisi kesepiannya mereka. Oke. Lalu gitu. Kalau seperti itu Bu, seberapa pentingnya seorang konseling atau mungkin psikolog untuk hadir dari seorang remaja? Oke. Menurut saya memang sangat penting ya, karena tidak semua remaja itu memiliki keinginan untuk bercerita dengan orang-orang terdekatnya. Kayak pernah saya menangani satu kasus remaja yang hanya bukan hanya sih, efeknya mungkin sangat besar kepada dirinya, tapi dia mengaku dia merasa insecure dengan teman-temannya. Tapi karena dia pindahan, padahal pindahannya dari Jakarta. Kalau Jakarta ke Papua, pasti kita merasa ngapain kamu insecure? Kalau justru mungkin teman-temanmu akan bangga dengan memiliki teman baru yang dari Jakarta misalnya. Nah, di situ tapi mungkin dia merasa lingkungan tidak menerima dia. Di situ sumber masalahnya, karena itu lingkungan baru dan keluarganya tidak mendukung dengan apa yang dia butuhkan. Akhirnya saya tanya, kamu nggak punya teman dekat nggak? Enggak, saya takut karena saya punya pengalaman pernah dibully. Mungkin di sini kasus bully nggak sebesar di kota-kota besar. Mungkin pasti banyak, tapi nggak terdeteksi kayak di kota-kota besar. Tapi karena dulu di Jakarta dia punya pengalaman pernah dibully, akhirnya dia nggak berani cerita ke teman. Orang tuanya broken home.
Akhirnya saya nggak mungkin cerita ke orang tua. Orang tuaku pasti nggak mau dengar. Apalagi ayahku yang sibuk dan ibuku sudah nggak mau tahu dengan apa yang saya alami. Apalagi saya dianggap sudah besar. Nah, teman-teman, saya nggak mau saya nggak mau dibully, saya nggak mau dianggap diremehkan sama teman-teman. Akhirnya kemana lagi kalau bukan ke ahli karena yang mereka butuhkan hanya didengarkan. Karena kalau diam nanti malah benar-benar jadi banyak sekali masalah mental yang dihadapi ya Bu. Betul, karena awalnya mungkin dari hanya insecure, karena dia insecure dia tidak dia tidak merasa percaya diri dengan dirinya, padahal secara hasil tes psikologis pun yang sudah kita kerjakan ternyata dia memiliki potensi yang besar. Nah, tapi dia tidak mengenali itu karena lingkungan tidak mendukung. Ketika kita memberikan beberapa kali konseling, dia sudah bisa menunjukkan dan mengenali dirinya dengan diberitahukan bahwa kamu sebenarnya bisa ini, kamu sebenarnya bisa ini. Kita memperkenalkan komunitas yang sesuai dengan apa yang dia minati. Kalau Ibu sendiri ada program pendampingan yang independen mungkin? Sejauh ini belum aktif sih. Cuman karena kalau misalnya secara situasional, kalau ada yang mendesak, baru ini karena kan. Saya ingat di sekolah itu kan ada yang namanya guru BK ya, guru BP. Itu berarti penting sekali ya Bu ya untuk ada di setiap sekolah. Kalau secara prakteknya sendiri di sekolah-sekolah di Indonesia, mungkin ini terkait mungkin juga dengan ketersediaannya. Itu bagaimana Ibu melihatnya? Ada tidak pengalaman yang bisa dibagi? Oke. Yang paling ini sih sebenarnya karena justifikasi masyarakat secara turun-temurun. BK itu hanya untuk orang yang bermasalah. Itu sih itu mungkin yang sangat ditakutkan sama menjadi label sebenarnya bagi guru-guru BK, ke ruang sendiri. BK sendiri. Jadi mereka mikirnya BK itu hanya untuk orang yang bermasalah. Padahal ketika kalian membutuhkan cerita, ketika kalian membutuhkan sesuatu yang mungkin tidak disediakan sama orang sekitar, ini loh ada ruang ada ruang bagi kalian untuk menyalurkan apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Dan mungkin ada beberapa karena BK sendiri di beberapa sekolah pun mungkin ada beberapa yang belum mengerti peran dan peran dari BK itu sendiri. Jadi kalau ada anak bermasalah hanya BK, bahkan guru-guru umum pun mungkin banyak yang belum mengerti visi dan misi dari ketersediaan BK itu untuk apa. Nah itu mungkin harus yang ditahu. Padahal sementara dari uraian tadi masalah mental dan remaja itu lekat ya, itu menjadi sebuah paket sepertinya karena anak-anak remaja belum menemukan jati dirinya. Jadi mungkin ada perubahan pola pikir yang harus kita tanamkan juga ya Bu ya, ke sekolah, ke orang tua, ke muridnya juga sendiri, dan mungkin orang-orang yang ingin berkarir di dunia konseling ini ya Bu ya. Ya bahwa atau mungkin mahasiswa-mahasiswa, mungkin remaja-remaja yang baru, bahwa itu penting sekali untuk hadir di sekolah dan tidak berupa bahwa mungkin kamu berantem baru bermasalah ya Bu ya, dengan uraian yang muncul tadi. Lalu kalau misalnya kita kaitkan dengan situasi yang ada di sekarang, mungkin ada pengalaman Ibu dengan COVID-19 ini juga, mungkin Ibu bisa kasih pandangan atau mungkin cerita atau mungkin juga pengalaman ada perbedaan kasus untuk masalah mental pada remaja, ada mungkin yang lebih kompleks, kurang lebih seperti itu Bu. Oke. Kalau masalah COVID kemarin tuh banyak, tadi juga saya sempat baca beberapa kasus secara online. Saya baca di Sulawesi ada kasus remaja yang bunuh diri karena stres mengerjakan tugas sekolah. Kalau kita baca kok sampai sepele sekali misalnya, tapi secara ketika ditelusuri hal-hal sepele inilah yang mungkin yang memang dampaknya kita tidak menyangka dampaknya sangat luar biasa. Misalnya stres akademik,
siapa sih yang siap dengan keadaan COVID seperti ini? Bahkan kita pengajar pun mungkin sangat tidak siap. Guru tidak siap, murid lebih-lebih, orang tua lebih-lebih. Nah, sudah gurunya tidak siap, muridnya juga tidak siap ketika mendapat tugas yang menumpuk dari satu guru, kemudian guru-guru yang lain. Kemudian mereka sudah kesulitan dengan beradaptasi. Orang tua juga merasa mungkin remaja ngapain dibantu untuk didampingi, nggak sama anak-anak. Misalnya anak SD memang harus didampingi sama orang tuanya, tapi ini remaja ngapain didampingi, padahal di kelas pun secara offline walaupun remaja tetap didampingi kan sama guru. Kalau misalnya si remaja nggak tahu mau ngerjain apa, bagaimana caranya, pasti tetap didampingi sama gurunya ketika akan bertanya. Nah, ketika online dia mau bertanya gimana? Nah gitu, mungkin ada beberapa guru yang membuka ruang komunikasi, tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi apalagi full time di rumah ngerjain tugas, belum melihat semua kekacauan di rumah. Kita nggak tahu bagaimana kondisi di rumahnya. Jadi itu bisa jadi semua menjadi faktor. Sudah stres di rumah terus, nggak boleh keluar, kemudian tugas menumpuk, padahal remaja kan punya, tadi saya bilang sebelumnya, remaja itu punya energi yang harus terus tereksplor. Seperti itu. Dia mau misalnya, apalagi anaknya yang kinestetik misalnya, pinginnya olahraga, pinginnya seni, tapi harus duduk di depan laptop ngerjain tugas berhari-hari. Itu kan siapa sih yang nggak stres seperti itu? Sudah stres, nggak ada ruang untuk menyalurkan, ya bisa jadi semakin kompleks berarti dengan situasi COVID-19 ini. Betul. Sebagai seorang psikolog sendiri, Ibu, saya mungkin lupa, ini tadi ada kaitannya dengan yang tadi kita omongin, bagaimana ketersediaan atau pentingnya guru BP di sekolah. Nah, sebagai seorang psikolog, andai katakanlah seorang remaja ini, ya Bu, dia di sekolahnya tidak disediakan tempat untuk mendengar, artinya guru BP tadi, kemudian keluarga tidak mendukung, sementara dia mempunyai banyak beban hidupnya. Kira-kira dari seorang psikolog apa yang bisa dilakukan untuk remaja ini agar bisa men-treatment dirinya sendiri tanpa tanpa mengandalkan sebuah telinga untuk mendengar. Mungkin ini sama ya, pertanyaan ada sudah ya, yang solusi secara Islami, enggak, kemarin saya ada ya. Solusi secara Islam tadi belum ke arah situ. Iya, ini kan sudah mencari solusinya bagaimana remaja. Sebenarnya remaja itu kan nggak lepas dari hubungan pertemanan. Nah, kalau misalnya temannya juga nggak bisa menjadi ruang untuk dia mendengarkan, minimal kalau misalnya dia remaja Muslim, kita kembali lagi untuk mendapatkan jiwa yang sehat dalam pandangan dalam pandangan secara religiusitas Islam, agama begitu ya. Dalam pandangan agama ya, tentunya pasti walaupun remaja pasti setiap hari beribadah. Nah, kita tidak bisa melepas dari peran agama dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap hari kita ibadah, 5 kali sehari kita sholat, itu yang wajib. Nah, ketika sholat itu adalah perwujudan atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kita menyerahkan semua beban dunia yang kita rasakan, pemilik masalah ya, begitu artinya. Kita serahkan kepada Allah dan mendapatkan ketenangan dan meminta ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saran yang paling bukan mudah juga, karena yang paling mungkin dekat yang bisa dilakukan untuk diri sendiri. Karena walaupun kita ke profesional, kalau Allah tidak membolak-balikan hati kita, ya kita juga tidak bisa mendapatkan pencerahan. Ini poin penting. Ya, walaupun sudah dibantu, Anda mungkin remaja yang merasa memiliki
mental illness, so sekecil apapun dan ingin memperbaiki, yang dikatakan Ibu Evi tadi adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang paling mungkin untuk dilakukan. Kalau tidak ada telinga untuk mendengar, berarti larilah kepada Tuhan gitu ya. Larilah kepada Allah. Walaupun mungkin Anda sudah punya psikolog, sudah punya orang yang bisa mendengarkan, yang bisa berkeluh kesah, tapi kalau tidak memperbaiki ibadah, kembali lagi ke situ berarti dan memperbaiki ibadah itu tidak akan mencapai. Kita ke ahli pun, ke konselor, ke psikolog, tetap harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita meminta petunjuk bahwa psikolog ini hanya membantu mengarahkan, tapi kembali lagi kuasa untuk mendapatkan ketenangan itu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini termasuk juga bagaimana kiat paling sederhana untuk mahasiswa untuk remaja, karena mahasiswa juga masih masuk remaja ya. Untuk remaja agar bisa memiliki mental yang sehat ya, Bu ya. Iya, betul. Baik. Sekarang kurang lebih seperti itu yang disampaikan Ibu. Mungkin ada tambahan lagi, Bu? Karena ini sebenarnya dari beberapa pertanyaan saya akhirnya sudah langsung terjawab. Sudah langsung ada menemukan korelasinya bahwa seperti yang Ibu ucapkan tadi, solusi-solusi dari agama pun ada ya, Bu ya. Tapi mungkin ini yang ingin saya tahu lagi, kalau seandainya dari keilmuan psikologi, treatment apa yang langkah-langkah treatment seperti apa yang bisa diberikan oleh seorang psikolog untuk menghadapi remaja yang mengalami mental illness? Oke. Yang paling dasar dulu, tadi di awal saya katakan kita kembali menilik atau melihat tugas perkembangannya remaja. Remaja itu kan mencari jati diri, dan ketika dia tidak menemukan jati dirinya, yang paling kesulitan dia mungkin akan mudah mengalami stres, kesepian dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan kepada remaja yang mengalami kesepian atau belum mengetahui jati dirinya? Paling ringan aja kita dampingi, kita dengarkan dia hobinya di mana sih, paling ringan. Kalau misalnya saya bilang membantu dia untuk mencari jati diri, itu terlalu abstrak. Terlalu abstrak. Mulai dengan hobi ya. Kita lihat, kita tanyakan dulu hobinya apa, kamu senangnya apa. Nah, itu juga yang harus dipahami oleh orang tua. Apakah itu seni, olahraga, karena memang untuk menyalurkan energi itu bukan hanya olah otak, tapi ada olahraga, olah fisik dan sebagainya. Jadi itu harus tereksplor semua. Jadi walaupun dia senangnya olahraga, ya beri ruang. Karena mungkin dengan dia melakukan hobinya, mungkin bukan itu cita-citanya, tapi dengan ketika dia melakukan hobinya sehari-hari, dia akan menemukan kekuatannya. Saya di mana? Akan terbuka pikirannya dengan tersendiri. Kemudian, hobinya di mana? Misalnya adik-adik di sini, hobinya memang dia minatnya memang senang dengan melihat mengoperasikan kamera misalnya. Kalau kalian tidak diperkenalkan dengan ini, bagaimana kalian menyalurkan itu hobinya kalian? Kalian pasti tidak menemukan dirinya kalian di mana. Jadi seorang psikolog mengarahkan anak, mengarahkan remaja untuk menemukan hobi yang paling sederhana. Yang paling sederhana kita tanya, hobinya apa? Ketika dia sudah menemukan hobinya, dengan dia melakukan hobinya secara ringan, tanpa beban, dia akan menemukan dirinya. Ketika dia menemukan dirinya, menemukan keunikan dari dirinya, akhirnya menemukan kekuatan, dan kekuatan itulah yang dia gunakan untuk mendapatkan identitas dirinya. Ketika dia menemukan identitas dirinya, maka jiwa yang sehat itu akan datang dengan sendirinya. Mungkin ketika melakukan hobi juga dia akan bisa meminimalis tekanan-tekanan dari luar, mungkin ketika dibully tapi bisa melakukan hobi, akhirnya dia bisa mengatasi hal tersebut. Ada lagi, Bu? Itu aja. Itu yang paling ini. Dan bukan hanya remajanya yang menyadari, tapi mungkin orang sekitar dan utamanya orang tuanya juga, karena paling banyak yang stres di akademik itu karena ketidaksesuaian antara keinginannya dengan keinginan orang tuanya. Memilih jurusan contohnya seperti kembali lagi ke pemilihan jurusan, bakat minat dan sebagainya. Ya, oke. Ada satu closing statement mungkin yang bisa Ibu berikan terkait dengan judul kita kali ini. Terkait dengan kesehatan mental pada remaja,
bagi remaja silahkan mengeksplor diri kalian, temukan bakat yang kalian miliki, lakukan hobi yang kalian inginkan, temukan keunikan dalam diri kalian, hingga kalian bisa menemukan siapa sih diri saya sendiri. Ketika kalian mengenali diri kalian, akan secara mudah kalian menjalani kehidupan dan akan membawa kalian untuk menjalani hidup dengan jiwa yang sehat. Dan jangan lupa kembalikan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu. Apapun itu, semua keputusan, semua keterangan jiwa itu berasal dari sang pemilik jiwa. Baik, terima kasih untuk Ibu atas sharingnya, atas berbagi ilmunya hari ini ya. Bahwa tadi kesehatan mental itu walaupun seorang remaja tadi biasanya itu dari luar ya, dari lingkungan tadi seperti yang Ibu sampaikan, dan ini berarti penting bagi misalnya kalau remaja ini masih bersekolah SMA, penting di lembaganya untuk menyediakan guru BP atau guru konseling ya untuk menghadapi masalah remaja, karena kesehatan mental dan remaja itu dekat atau rentan sekali betul. Untuk ditemui ya Bu ya. Mungkin kurang lebih itu konklusi yang bisa saya tangkap dari hari ini. Dan terima kasih Ibu tadi menyisipkan pesan untuk para remaja ini agar mungkin bisa menghindari, karena kalau misalnya kita mengandalkan psikolog juga agak susah ya Bu ya, karena keterbatasan waktu, keterbatasan banyak hal lah yang akan tapi membatasinya. Sekarang ini sih karena kan psikolog sudah ada di mana-mana. Dan apalagi sekarang di musim COVID ini sudah ada layanan gratis dari Himpunan Psikologi sendiri. Ada layanan 119 ya, 119 ada Sejiwa namanya. Jadi tinggal telepon secara gratis 118, kemudian tinggal di nomor 8 nanti terhubung ke layanan Sejiwa dari Himpunan Psikologi. Informasi tambahan nih Sobat Ravana, bahwa kalau misalnya tidak menemukan tempat di dekat kita untuk mendengarkan keluh kesah atau segala problem di diri sebagai remaja, maka ada 119 tadi Sejiwa ya untuk menangani COVID, karena memang COVID ini efek kejiwaan tuh sangat besar. Semua kalangan sih. Iya ya, tapi kan bicara remaja itu adalah satu fase yang awal ya, bagaimana mengatasi. Jadi mudah-mudahan aja semoga ini ketika seorang remaja sudah bisa menemukan solusi atau obat dari permasalahan yang ditemukan, nanti kan ke depannya ketika ada hal-hal baru dia sudah tahu bagaimana harus mengatasi itu semua ya Bu ya. Oke, jangan lupa nih buat Anda yang mungkin merasa perlu didengarkan, perlu ada yang mendengarkan Anda, menemukan psikolog yang tepat, bisa di 119 yaitu Sejiwa ya Bu ya, disediakan informasi tambahan dari Ibu Evi barusan. Terima kasih Bu untuk kesediaannya bergabung hari ini, kita bicara tentang kesehatan mental. Harapan kita remaja jauh-jauh lah ya dari, artinya punya tempat lah untuk bisa mengatasi permasalahan kesehatan mental ini, karena kan banyak fase-fase yang harus dilalui. Dan juga Sobat Ravana, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton ya, ini karena biasanya menyiar jadi bilangnya mendengarkan. Terima kasih sudah menonton di kanal YouTube Yayan Sorong. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa terus memberikan informasi ilmu yang baru dan juga berbagi segala hal dari narasumber-narasumber berkompeten dengan judul-judul atau tema-tema yang menarik untuk dibahas berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, untuk berlangganan kanal YouTube Yayan Sorong, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng pemberitahuannya. Saya Riani Nur mengucapkan terima kasih juga mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini, dan kita ketemu di video berikutnya. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan juga dari saya, begitupun juga saya mohon maaf untuk segala kekurangan di hari ini. Sobat Ravana, kita ketemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Anda sedang mendengarkan Radio Aravana Institut Agama Islam Negeri Sorong.